Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok terakhir akan mempresentasikan materi tentang aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Dimas Anggoro, dan ada Mbak Lilis Nur Laila, Muhammad Rifki, Nur Afiatur Rahma, dan Amalia Nur Aziza. Tapi pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, konsep umum integral tertentu. Yang kedua, kaidah atau sifat integral tertentu. Yang ketiga, surplus konsumen sebagai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Yang keempat, surplus produsen sebagai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Dan terakhir, tambahan pendapatan dan pembentukan modal sebagai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Konsep umum integral tertentu. Dalam integral tertentu, terdapat beberapa notasi yang sangat penting dan harus dipahami terlebih dahulu, yakni notasi integral. Dx, notasi variabel integrasi, fx, notasi integran, dan f besar, x, fungsi integral umum. Dalam metodenya, tidak seperti integral tak tentu yang tidak memiliki batasan pada variabel integrasinya, integral tertentu justru memiliki batasan pada variabel integrasinya, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut. Integral batas atas, batas bawah, fx dikali dx. Pada notasi tersebut, batas atas dan batas bawah memiliki fungsi, yaitu membatasi besaran nilai variabel dari fungsi yang akan diintegrasikan, di mana prinsipnya ini adalah mensubstitusikan batas atas dan batas bawah pada hasil integrasinya, yang mana pada akhirnya akan diperoleh hasil integrasi. Berdasarkan penyelesaiannya, integral tertentu dapat diselesaikan dengan rumus berikut. Integral batas atas, batas bawah, fx dikali dx sama dengan dalam kurung f, x, batas atas, dan batas bawah. Berdasarkan rumus di atas, untuk mencari nilai fx dapat digunakan rumus berikut ini. Fx sama dengan integral x pangkat n dikali dx sama dengan 1 per n plus n dikali x pangkat n min 1. Apabila fx telah ditemukan hasilnya, maka langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikannya ke dalam fa dan fb. Jika telah mendapatkan hasilnya, maka gunakan rumus berikut ini, yakni integral dengan batas atas dan batas bawah fx dx sama dengan fb dikurangi a. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi pembahasan yang kedua, yaitu kaidah atau sifat integral tertentu. Yang pertama, ada sifat satu, yaitu kelinieran. Jika f dan g terintegralkan pada interval a dan b dan k suatu konstanta, maka berlaku yang pertama, integral batas atas batas bawah k kali f x dx sama dengan k kali integral batas atas batas bawah fx dx. Yang kedua, yang B, integral batas atas batas bawah dalam kurung fx plus gx tutup kurung sama dengan integral batas atas batas bawah fx dx plus integral batas atas batas bawah gx dx. Yang ketiga C, yaitu integral batas atas batas bawah fx min gx sama dengan integral batas atas batas bawah fx dx min integral batas atas batas bawah gx dx. Yang kedua yaitu ada sifat 2, yaitu perubahan batas. Jika f dan g terintegralkan pada interval a dan b, maka berlaku a, integral batas atas batas bawah fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral batas atas batas bawah fx dx sama dengan min integral batas atas batas bawah fx dx. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu
ada penambahan interval. Jika f dan g terintegralkan pada suatu interval yang memuat 3 titik A, B, dan C, maka berlaku integral batas atas batas bawah fx dx sama dengan integral batas atas batas bawah fx dx plus integral batas atas bawah integral batas atas batas bawah fx dx. Yang terakhir ada sifat yang keempat, yaitu kesimetrian. Yang pertama, jika f fungsi genap, maka berlaku rumus fungsi integral batas atas batas bawah min fx dx sama dengan 2 kali integral batas atas batas bawah fx dx. Yang kedua ada jika f fungsi ganjil, maka berlaku integral batas atas batas bawah min fx dx sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu surplus konsumen sebagai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Surplus konsumen merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jika harga pasar suatu produk adalah PE, maka jumlah produk yang akan dibeli oleh konsumen adalah QE. Berikut ada kurvanya. Berdasarkan kurva permintaan di atas, konsumen masih bersedia dan mampu untuk membayar produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga PE sampai pada titik A. Tetapi pada kenyataannya tingkat harga pada pasar hanyalah O di titik O dan PE. Maksud saya 0. Dengan demikian, surplus harga tersebut di titik PE, A adalah keuntungan total bagi konsumen. Dan ini disebut sebagai surplus konsumen atau kelebihan yang diperoleh oleh konsumen. Kelebihan konsumen ditunjukkan oleh luas daerah yang di bawah kurva permintaan dan di atas garis PE, E yang sejajar dengan sumbu horizontal Q. Besarnya surplus konsumen ini dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi permintaan dengan menggunakan integral tertentu. Jika berdasarkan kurva di samping, maka besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral 0 QE dengan fungsi FQ, DQ, min QE dikali PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ atau C sama dengan integral 0 QE FP dikali DP. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Rifki. Surplus produsen sebagai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Next. Pengertian surplus produsen adalah perbedaan antara harga pasar saat ini untuk suatu barang dengan total biaya penuh untuk produksi dari perusahaan atau produsen. Harga pasar merujuk pada harga yang berlaku untuk barang tersebut di pasar. Total biaya di sini merujuk pada harga yang perusahaan harapkan untuk dibayar. Dengan demikian, biaya total yang diharapkan perusahaan akan menyangkut total biaya produksi dan keuntungan yang cukup. Perhatikanlah kurva surplus produsen di atas. Kita anggap saja harga pasar untuk harga A seharga Rp5. Sedangkan kurva S menggambarkan keinginan produsen atau perusahaan untuk produksi dan melakukan penawaran di pasar. Pada titik Y, harga yang diharapkan oleh produsen yaitu sebesar Rp4 untuk
mau melakukan penawaran barang A sebanyak 2 barang. Namun karena harga pasar sebesar Rp5 lebih tinggi dari harga yang diharapkan oleh produsen, maka pada titik Y ini terjadi surplus produsen. Sedangkan pada titik Z tidak ada surplus produsen yang terjadi, sebab harga pasar dan harga yang diharapkan oleh produsen sama. Pada titik Z ini kuantitas barang yang ingin dijual oleh produsen yaitu sebesar 3 unit barang A. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amalia. Baik, kemudian tambahan pendapatan dan pembentukan modal sebagai aplikasi integral tertentu dalam ekonomi. Pembentukan modal adalah proses penjumlahan persediaan modal. Persediaan modal bersifat kontinu. Maka persediaan modal merupakan suatu fungsi waktu, KT, dan menggunakan turunan atau derivatif DK atau DT untuk menunjukkan tingkat pembentukan modal. Tingkat pembentukan modal pada waktu T identik dengan tingkat aliran investasi bersih atau rate of net investment flow. Pada waktu T dinyatakan dengan I kali T, jadi persediaan modal K dan investasi neto dihubungkan dalam persamaan DK atau DT sama dengan I kali T, K kali T sama dengan integral I, T kali DT sama dengan integral DK atau DT dalam kurung DT sama dengan integral D besar K. Fungsi pembentukan modal atau fungsi pembentukan kapital merupakan integral dari aliran investasi bersih atau I, dan sebaliknya, investasi bersih merupakan turunan pertama dari fungsi kapital. Baik, sekian dari materi kami. Saya ucapkan terima kasih jika telah menyimaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.